datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anang Praitno dengan NIM 242250502 selaku mahasiswa dari program studi agribisnis ternak Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Universitas Bank Nusantara Soekarjo tahun 2025. Adapun saya di sini akan memaparkan seminar pendidikan profesi guru yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Triwiharti MSI. Kegiatan seminar ini saya gunakan sebagai prasyarat ujian akhir semester pada mata kuliah seminar pendidikan profesi guru. Adapun yang pertama adalah berkaitan dengan biodata mahasiswa. Dengan nama saya sendiri adalah Anang Praitno, NIM 242250502, kelas Agribisnis Ternak Program Pendidikan Profesi Guru, calon guru prajabatan gelombang 2 tahun 2024, dan asal saya berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Selanjutnya, adapun layout pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan identifikasi diri, kemudian yang kedua pengalaman belajar, kemudian yang ketiga adalah pembelajaran bermakna, yang keempat desain inovasi dan juga bukti berupa artefak, kemudian yang kelima refleksi pengalaman selama menempuh pendidikan profesi guru, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan rencana tindak lanjut. Baik, yang pertama adalah berkaitan dengan identifikasi diri. Yang pertama adalah visi untuk pendidikan Indonesia. Adapun visi yang saya angkat di sini adalah transformasi sistem pendidikan Indonesia yang inklusif sebagai pencetak insan paripurna pembelajar sepanjang hayat. Itu adalah visi untuk pendidikan Indonesia. Sedangkan visi sebagai calon guru adalah mewujudkan pendidikan inklusif berbasis kreativitas, budaya berpikir kritis, dan berpusat pada peserta didik untuk menyongsong Indonesia emas. Selanjutnya adalah beberapa upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Upaya dalam mewujudkan visi misi tersebut adalah yang pertama, mewujudkan pendidikan inklusif dengan menyediakan akses pendidikan untuk semua, kemudian menerapkan pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran dan juga membangun lingkungan sekolah yang ramah dan juga toleran. Kemudian yang kedua, mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, serta mendorong ekspresi dan juga inovasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah menanamkan budaya berpikir kritis dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, serta mendorong proses diskusi dan juga debat konstruktif. Kemudian membangun proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan pendekatan student center learning dengan meningkatkan peran guru di sini sebagai fasilitator. Kemudian memanfaatkan teknologi dalam pendidikan dengan mengintegrasikan keterampilan digital dalam kurikulum dengan mengembangkan platform digital dalam proses pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian yang terakhir adalah menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045 dengan menanamkan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan sekaligus meningkatkan keterampilan soft skill maupun hard skill-nya dari para peserta didik. Baik, berikut adalah refleksi atau mata kuliah yang saya ambil selama menempuh pendidikan profesi guru. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Indonesia pada semester 1, kemudian ada pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, dilanjutkan dengan prinsip pengajaran dan juga asesmen yang efektif 1, kemudian praktik pengalaman lapangan atau PPL 1, inovasi kejuruan, dan yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada semester 2, saya mengambil beberapa mata kuliah, yaitu pembelajaran sosial emosional, kemudian prinsip pengajaran dan asesmen 2 di SMK, proyek kepemimpinan, praktek pengalaman lapangan atau PPL 2, dan yang terakhir adalah pendidikan kewirausahaan. Pada semester 1, saya mengambil mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, di mana pengalaman belajar yang berguna dan menarik dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia adalah
konsep pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana saya mempelajari pemahaman mendalam terkait dengan sejarah pendidikan di Indonesia mulai dari masa penjajahan hingga perjuangan kemerdekaan. Adapun materi tersebut memberikan wawasan yang berharga bagi saya sebagai guru profesional karena membantu dalam memahami konsep dasar pendidikan yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pemahaman terhadap konsep ini merupakan sebuah kekayaan intelektual yang menjadi landasan filosofis bagi sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian lanjut ke materi yang kedua atau mata kuliah kedua adalah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, di mana mata kuliah ini mengajarkan bahwa media pembelajaran peserta didik ini dapat disesuaikan dengan karakter perkembangan anak usia prasekolah yang masih berada pada tahap praoperasional, yaitu saat anak membutuhkan benda konkret dan juga lingkungan yang menunjang proses pembelajarannya. Mengingat perkembangan anak ini merupakan suatu proses kompleks yang melibatkan semua indera secara aktif, bahkan terkadang melahirkan berbagai teka-teki dan juga spekulasi. Oleh karena itu, kita tidak bisa memungkiri bahwa terdapat berbagai macam sudut pandang dalam menjelaskan dinamika perkembangan dan juga pembelajaran terhadap anak tersebut. Nah, materi ini memberikan wawasan yang berharga bagi saya sebagai calon guru profesional karena membantu dalam memahami berbagai karakter peserta didik sehingga akan memudahkan dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Kemudian pengalaman belajar yang berguna dan menarik dalam mata kuliah yang ketiga terkait dengan prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif satu, yaitu pada saat menelaah prinsip pembelajaran dan asesmen dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini adalah proses perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan juga asesmen dengan berbagai model, salah satunya adalah berbasis proyek, di mana saya mempelajari bahwasanya pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar melalui pengalaman praktis dalam menyelesaikan proyek atau tugas yang terkait dengan kehidupan nyata mereka masing-masing. Kemudian mata kuliah yang selanjutnya adalah PPL atau Praktik Pengalaman Lapangan 1. Hal yang baru dan menarik bagi saya di sini adalah pada saat melaksanakan praktek pembelajaran terbimbing. Hal ini merupakan pengalaman baru bagi saya karena melaksanakan praktik secara langsung dengan menghadapi siswa dari sekolah menengah kejuruan. Pada tahap ini, guru pamong berperan sebagai fasilitator, turut memberikan arahan ketika mengondisikan kelas seperti halnya melakukan budaya literasi atau membaca, kemudian membuat kesepakatan kelas dan juga membersihkan kelas sebelum proses pembelajaran dimulai. Kemudian mata kuliah selanjutnya adalah terkait dengan inovasi kejuruan yang mengajarkan pada saya bahwasannya model pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu berbeda dengan model-model pembelajaran konvensional yang biasanya sangat terpaku pada pakem atau model pembelajaran yang digunakan. Antara lain lebih mengedepankan tertib urutan atau langkah-langkah ataupun sintak kegiatan pembelajaran dari masing-masing model pembelajaran yang berbeda-beda. Salah satunya adalah model discovery learning yang memiliki urutan langkah pembelajaran tersendiri yang berbeda dari model project-based learning. Demikian pula dengan model-model yang lainnya. Nah, adapun langkah-langkah model pembelajaran yang kreatif dan inovatif ini lebih menekankan pada urutan logis kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Kemudian mata kuliah yang terakhir pada semester 1 adalah pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pengalaman belajar yang berguna dan menarik dalam mata kuliah ini, yaitu pada saat menelaah terkait dengan perbedaan karakteristik peserta didik dan juga dasar keputusan yang diambil untuk pembelajaran berdiferensiasi yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Di mana saya mempelajari terkait dengan strategi implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan beberapa hal atau beberapa metode, seperti halnya grafik organizer, kemudian tugas berjenjang, think dot, roll card atau kartu peran, kemudian learning station, kemudian agenda atau playlist, kemudian titik masuk, three mind atau 3 cara berpikir, kemudian topik berpikir, learning style, the profile, kemudian Eggways, jigsaw, rough, choice guide, dan juga learning menu. Itu adalah beberapa hal terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada saat masuk ke semester 2, pengalaman belajar yang berguna dan menarik dalam mata kuliah pembelajaran sosial emosional, yaitu proses untuk membantu individu atau dalam hal ini baik itu anak-anak ataupun dewasa dalam mengembangkan kemampuan dasar untuk hidup dengan baik. Dalam hal ini individu tidak hanya fokus pada diri sendiri ataupun hanya pada keterampilan, kompetensi, tetapi juga pada relasi yang baik dengan orang lain dan juga lingkungannya. Adapun tujuan dari pembelajaran sosial emosional ini adalah untuk program preventif dan juga promotif atau peningkatan, di mana preventif ini artinya mencegah dari masalah perilaku dengan meningkatkan kompetensi sosial emosional, yaitu collaborative for academic, social, and emotional learning atau biasa kita sebut dengan CASEL, di mana materi tersebut memberikan wawasan yang berharga bagi saya sebagai calon guru profesional.
Kemudian materi selanjutnya terkait dengan mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 di SMK, di mana saya mempelajari bahwa perencanaan pembelajaran ini disusun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh jenis materi dan juga level proses kognitif pada capaian pembelajaran di setiap elemen kompetensi yang ada. Hal ini juga sekaligus menerapkan pembelajaran model SAVI untuk mengembangkan kompetensi peserta didik, baik yang sifatnya hard skill dengan 5 kompetensinya, di antara adalah task skill, task management skill, kemudian contingency management skill, job role environmental management skill, dan juga transfer skill, maupun soft skill-nya dengan menggunakan 4C, creative thinking, critical thinking, communication skill, dan juga kolaboratif. Kemudian masuk ke pengalaman belajar yang berguna dan juga menarik dalam mata kuliah proyek kepemimpinan, yaitu karena disediakan kesempatan bagi masing-masing kelompok mahasiswa untuk menyusun dan juga mengimplementasikan rencana proyek kepemimpinan di komunitas sasaran, di mana setiap kelompok di sini mengkonfirmasi apa yang telah direncanakan secara langsung bersama dengan sekolah atau komunitas yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya dilakukan perbaikan sekaligus melengkapi rencana proyek yang difinalisasi dengan keadaan dan juga rincian kenyataan atau fakta konkret yang ditemukan sesuai yang ada di lapangan. Baik, kemudian terkait dengan mata kuliah PPL atau praktek pengalaman lapangan yang kedua, hal yang baru dan menarik bagi saya adalah pada saat melaksanakan praktek pembelajaran secara mandiri, karena kembali lagi ini merupakan pengalaman baru bagi saya karena melaksanakan praktek secara langsung menghadapi peserta didik di sekolah menengah kejuruan yang notabene-nya secara karakteristik sangat jauh berbeda dengan siswa-siswi yang ada di sekolah menengah atas. Pada tahap ini, guru pamong yang sebelumnya berperan sebagai fasilitator akan melepas kami selaku mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran secara mandiri di dalam kelas. Nah, namun biasanya akan membantu mengkondisikan sebelum proses pembelajaran dimulai pada saat pertemuan yang pertama. Nah, Bapak Ibu, pendidikan kewirausahaan merupakan mata kuliah terakhir yang saya ambil di semester 2, di mana mengajarkan bahwa mindset kewirausahaan ini sangat penting untuk dipelajari karena peran kewirausahaan dalam pendidikan ini bertujuan untuk membentuk manusia itu secara utuh, kemudian pendidikan kewirausahaan ini dalam pelaksanaannya dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah, karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang kita tahu diharapkan akan menghasilkan output lulusan peserta didik yang memiliki sifat mandiri, kemudian mampu menghadapi tantangan, dan juga berani mengambil resiko untuk mewujudkan kesejahteraan dengan memanfaatkan berbagai teknologi di era revolusi 4.0, di mana kewirausahaan ini merupakan suatu kemampuan kreatif yang dimiliki oleh seorang peserta didik untuk menciptakan hal baru yang memiliki nilai manfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya. Nah, itu adalah beberapa mata kuliah yang saya ambil selama menempuh pendidikan profesi guru prajabatan calon guru gelombang 2 tahun 2022. Dari beberapa mata kuliah tersebut, saya mengambil satu mata kuliah yang akan saya gali lebih dalam, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun refleksi pengalaman belajar dari pembelajaran berdiferensiasi, di mana terdapat 4 topik, di mana topik 1 membahas tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi. Kemudian topik kedua membahas berkaitan dengan aspek-aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dilanjutkan pada topik 3, membahas terkait dengan strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dan topik yang terakhir, yaitu topik keempat, adalah merancang, kemudian mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Baik, masuk ke pembahasan terkait dengan masing-masing topik, terkait dengan proses atau mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, di mana pada topik 1 menjelaskan terkait dengan teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Adapun teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi yaitu teori sistem ekologi, kemudian multiple intelligence, zone of proximal development, dan juga learning modalities. Adapun topik 1 ini memuat berbagai hal, diantaranya adalah mahasiswa dituntut untuk merefleksikan cara belajar yang efektif dan pengetahuan tentang berdiferensiasi secara umum. Kemudian mempelajari tentang perlunya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mempelajari tentang perbedaan karakteristik peserta didik dan juga dasar keputusan yang diambil untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Kemudian mempelajari prinsip mengenal dan juga memetakan kebutuhan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, dan juga profil belajar dari peserta didik. Serta yang terakhir, yang selanjutnya adalah mempelajari tentang preferensi modalitas belajar baik itu secara visual, kemudian auditori, dan juga kinestetik. Kemudian mempelajari tentang jenis-jenis kecerdasan dan juga karakteristiknya,
Kemudian terkait dengan asesmen pada pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai metode, salah satunya adalah metode lalu lintas. Dan yang terakhir, kami diajak berdiskusi mengenai video yang ditonton pada ruang kolaborasi menggunakan diagram 4C, konsep, connect, challenge, dan juga change, serta mengoneksikan konsep teaching at the right level. Itu yang kami bahas terkait dengan pembelajaran diferensiasi pada topik yang pertama. Kemudian pada topik yang kedua, memuat beberapa hal terkait dengan aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu merefleksikan diri pada bagian mulai dari diri dengan beberapa pertanyaan pemantik yang disediakan di LMS, kemudian mempelajari tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi seperti halnya diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan juga lingkungan belajar. Kemudian kami diajak melaksanakan diskusi dengan metode The Explanation Game untuk mendiskusikan aspek pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian merefleksikan apa saja yang perlu dan belum dipahami dari materi di topik sebelumnya melalui pertanyaan pemantik pada elaborasi pemahaman, serta menggunakan metode traffic light untuk merefleksikan apa saja yang sudah dipahami, ingin dipelajari lebih lanjut, dan yang akan dilakukan sebagai bentuk aksi nyata atau output dari topik 2 ini. Selanjutnya, masuk ke topik 3, terkait dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama terdiri dari beberapa strategi. Yang pertama adalah strategi pengajaran secara langsung, direct instruction. Kemudian yang kedua, strategi pengajaran tidak langsung, indirect instruction. Yang ketiga, strategi pengajaran interaktif atau interactive learning. Yang keempat, strategi pengajaran mandiri atau self-learning. Serta yang terakhir adalah strategi pengajaran melalui pengalaman atau experiential learning. Baik, topik 3 ini memuat beberapa hal, diantaranya adalah merefleksikan diri melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian memahami dan juga mempelajari tentang strategi implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan beberapa hal, seperti halnya graphic organizer, kemudian tiered task atau tugas berjenjang, kemudian think dot, roll card, kemudian learning station, kemudian agendas atau playlist, entry point, kemudian tree mind, thinking card, kemudian learning style, the profiler, quiz, jigsaw rough, choice grid, dan juga learning menu. Kemudian kami juga mempelajari tentang strategi mendiferensiasikan baik itu konten, proses, dan juga produk berdasarkan kesiapan, minat, dan juga profil peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah melakukan refleksi diri melalui pertanyaan pemantik untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi menurut pemahaman dari setiap mahasiswa. Kemudian topik yang terakhir dari pembelajaran berdiferensiasi adalah topik 4 yang berisi merancang, mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi, di mana di sini kami melakukan penyusunan rancangan modul ajar yang bisa membantu peserta didik dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang ada di kelas. Kemudian topik ini juga berfungsi mengonfirmasi kembali apakah modul ajar atau pembelajaran yang akan dilakukan ini sudah sesuai dengan kaidah pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, pada topik 4 ini, kami juga diajak untuk melakukan refleksi, kemudian refleksi melalui video, kemudian menjawab pertanyaan pemantik yang sudah disediakan. Kemudian mempelajari tentang cara merancang dan juga mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, mempelajari tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi berbasis modul ajar berdiferensiasi. Kemudian kami juga diajak untuk membuat modul ajar secara berkelompok, serta melakukan refleksi dalam aksi nyata melalui Kompas Point, yang terdiri dari worrisome, need to know, stage, dan juga excited. Itu adalah 4 topik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang paling utama adalah terkait dengan topik 4, yaitu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi ini. Di mana pada topik 4 ini terdiri dari 3 elemen atau 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah proses penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan yang kedua adalah pengimplementasian proses pembelajaran berdiferensiasi, dan diakhiri dengan tahapan yang ketiga yaitu evaluasi tahapan pembelajaran berdiferensiasi. Topik 4 ini saya pilih sebagai refleksi pengalaman belajar paling bermakna karena memang inti dari pembelajaran berdiferensiasi berada pada topik 4 karena membahas dari hulu ke hilir mulai dari proses perancangan, kemudian pengimplementasian program, dan juga diakhiri dengan proses evaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan di dalam kelas. Berikut adalah contoh artefak pembelajaran bermakna yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, di mana yang saya tampilkan di sini adalah Kompas Point. Dan yang paling penting adalah modul ajar berdiferensiasi pada fase F, elemen panen dan pasca panen, topik pengolahan pasca panen. Dan bisa dilihat pada link terlampir. Baik, berikut adalah desain inovasi pembelajaran yang saya usulkan dalam
penelitian atau seminar kali ini adalah dengan judul Implementasi Modul Ajar Berdiferensiasi Konten, Proses, dan Produk terhadap peningkatan motivasi belajar peserta didik di SMK Negeri 1 Mojosongo. Nah, adapun desain inovasi pembelajaran ini muncul karena didasari oleh pengalaman bermakna atas beberapa pengalaman yang sudah saya temui selama menjalankan kegiatan PPL 1 maupun PPL 2 di SMK Negeri 1 Mojosongo. Kemudian muncul akibat evaluasi proses pembelajaran sebelumnya, karena memang ketika saya mengamati guru pamong ataupun Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dalam menerapkan proses pembelajaran di kelas, belum menerapkan metode diferensiasi, sehingga peserta didik relatif kurang memahami atau kurang mampu dalam menerima pembelajaran yang dilakukan. Serta saya juga membaca jurnal refleksi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya memahami tentang pentingnya desain inovasi pembelajaran terkait dengan penerapan modul ajar berdiferensiasi, baik itu secara konten, proses, maupun produk, sehingga akan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SMK Negeri 1 Mojosongo. Selanjutnya, berikut adalah artefak pembelajaran yang saya gunakan dalam desain inovasi, yang terdiri dari 4 hal atau 4 bahan. Yang pertama adalah modul ajar, panen pasca panen, elemen 6 pada kelas 11, agribisnis ternak ruminansia, fase F. Kemudian saya juga menggunakan buku pedoman pembelajaran yang saya unggah dalam bentuk flipbook. Kemudian saya juga menggunakan PPT interaktif dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mampu menampung segala model pembelajaran peserta didik. Kemudian saya juga menggunakan LKPD dan juga Jobsit untuk memudahkan peserta didik dalam mengerjakan tugas dan juga lebih memahami proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Selanjutnya, berikut adalah flipbook yang saya tampilkan dalam slide terlampir, di mana berisi terkait dengan tayangan, kemudian berbagai macam produk yang ada di dalam flipbook ini sesuai yang terlihat dalam slide. Di mana terdapat 3 produk, yaitu Itlayar, kemudian Kumi Nugget, dan juga Ayudeng. Di mana produk-produk ini adalah produk diversifikasi dari pengolahan pangan hasil ternak, utamanya di sini adalah proses pengolahan dari daging itu sendiri. Sehingga diharapkan peserta didik akan lebih memahami terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Karena di sini tidak hanya berisi terkait dengan inovasi, tapi juga sekaligus cara pembuatan alat dan bahan, dan juga penjelasan terkait dengan diversifikasi tersebut. Adapun pada saat menerapkan proses pembelajaran di kelas, saya juga menyelipkan buku-buku bacaan yang sekiranya saya ajak peserta didik untuk merefleksikan atau membaca buku-buku terkait dengan sejarah di Indonesia. Adapun buku-buku bacaan seperti halnya Laut Bercerita karya Leila S. Chudori, kemudian Pulang karya Terry Lie, kemudian buku Gadis Kretek karya Ratih Kumala, dan juga karya-karya sastra sejenis ini merupakan salah satu literatur yang sangat penting untuk dibaca oleh peserta didik setingkat sekolah menengah kejuruan. Karena saya berpendapat atau berspekulasi bahwasanya melalui narasi-narasi fiksi yang dibalut dengan latar belakang sejarah nyata, maka para siswa ini tidak hanya diajak untuk menikmati alur cerita yang menarik, tetapi juga diajak menyelami masa-masa kelam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Seperti halnya tragedi yang terjadi pada tahun 1965, kemudian represi politik, diskriminasi, dan juga perjuangan rakyat kecil. Adapun bacaan-bacaan semacam ini mampu membuka wawasan siswa terhadap sisi sejarah yang jarang tersampaikan secara mendalam di buku pelajaran formal. Nah, dengan memahami penderitaan, kemudian keberanian, dan juga perjuangan para tokoh dalam cerita-cerita tersebut, siswa akan lebih mudah merasakan keterhubungan emosional dengan bangsanya sendiri, kemudian sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan rasa nasionalisme, kemudian kepedulian sosial, dan juga kesadaran historis mereka akan dapat tumbuh secara alamiah. Nah, oleh karena itu, memasukkan buku-buku sastra ini dengan latar sejarah ke dalam daftar bacaan peserta didik bukan hanya menambah wawasan literasi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membentuk karakter generasi muda, khususnya anak-anak SMK yang lebih kritis, peduli, dan cinta tanah air. Adapun list-list buku pembuka cakrawala ini selalu saya selipkan pada saat proses pembelajaran sebelum pembelajaran inti saya mulai, sehingga saya bisa menyelipkan kisah-kisah historis kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik itu sendiri. Baik, Bapak Ibu, berkaitan dengan penerapan desain pembelajaran, berikut adalah beberapa gambaran ya terkait pada saat sebelum menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Bisa terlihat dalam gambar adalah tangkapan layar bahwasanya anak-anak peserta atau peserta didik di SMK Negeri 1 Mojosongo itu apabila diberi pembelajaran dengan metode atau model ceramah, mereka akan relatif mengantuk, malas, lemah, letih, dan juga lesu seperti yang tertera pada gambar. Karena memang notabene-nya
pembelajaran hanya berjalan satu arah. Sehingga dengan latar belakang inilah saya memunculkan model atau desain inovasi tersebut. Nah, berikut adalah pada saat saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana di sini saya memberikan tugas terkait dengan panen pasca panen, kemudian saya bebaskan peserta didik itu untuk mengerjakan tugas sesuai dengan yang dipilih oleh kelompoknya masing-masing. Di sini terdapat 3 sampel contoh kelompok yang sudah mengerjakan tugas panen pasca panen sesuai dengan keinginannya masing-masing, di mana yang sebelah kiri adalah kelompok tersebut memilih untuk menjelaskan produk pasca panen dengan menggunakan mind mapping atau kerangka konsep atau peta konsep. Kemudian yang tengah adalah kelompok yang memilih untuk membuat produk dan akhirnya di minggu depannya mereka membawa produk hasil olahannya sendiri. Dan yang paling kiri adalah kelompok yang memilih untuk membuat hasil kerjanya dalam bentuk bisnis model kanvas, di mana dalam bisnis model kanvas di situ sudah menjelaskan terkait dengan pengolahan mulai dari hulu ke hilir sampai dengan proses bisnisnya itu seperti apa. Dan bisa dilihat dari ekspresi yang ditampakkan oleh para peserta didik menunjukkan bahwa terdapat ketertarikan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, setelah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, maka berikut adalah hasilnya, di mana dalam video ini diketahui anak-anak sangat excited dalam mengerjakan atau mendiskusikan proses pembelajaran yang ada di kelas. Nah, bisa dilihat anak-anak sangat tertarik dengan kegiatan yang ada di kelas, mulai dari awal sampai dengan akhir. Baik, berikut adalah artefak luaran dari seminar pendidikan profesi guru, di mana kami telah membuat kumpulan modul ajar berkaitan dengan agribisnis ternak pada sekolah menengah kejuruan, dan juga sudah mencatatkan surat pencatatan ciptaan berupa hak kekayaan intelektual dengan judul buku modul ajar agribisnis ternak, dengan harapan agar kedepannya modul ajar ini yang sudah dihakikan ini dapat bermanfaat bagi halayak secara luas, tidak hanya bagi peserta didik dan juga pihak sekolah, tapi juga masyarakat umum. Baik, selanjutnya adalah refleksi pengalaman pada saat mengikuti pendidikan profesi guru Prajabatan Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Nah, saya berasumsi bahwa pendidikan di Indonesia ini harusnya mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning, di mana sesuai dengan mata kuliah, prinsip dan juga pemahaman peserta didik dan juga pembelajaran berdiferensiasi, bahwasannya pendidikan ini harus berfokus pada kebutuhan, minat, dan juga potensi yang ada di setiap peserta didik. Dengan menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, seorang guru ini dapat meningkatkan motivasi dan juga hasil belajar peserta didik tersebut. Nah, pendekatan berbasis student-centered learning ini dapat mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan juga kritis dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Selain itu, guru juga dapat mengimplementasikan inovasi dalam metode pembelajaran sesuai dengan mata kuliah inovasi kejuruan, di mana ada tahapan inovasi itu sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan sebagai guru ini perlu adanya inovasi secara terus-menerus dalam penerapan metode pembelajaran yang ada di kelas, di mana penggunaan teknologi yang sesuai dengan zaman dan juga metode belajar yang interaktif serta pendekatan yang berbasis proyek ini dapat membuat pembelajaran akan lebih menarik dan juga relevan dengan kehidupan nyata. Nah, hal ini juga akan membantu peserta didik untuk terlibat dan juga memahami materi secara lebih mendalam. Nah, selanjutnya adalah pekerjaan rumah terkait dengan mengembangkan keterlibatan atau keterampilan sesuai dengan abad 21, karena di dalamnya terdapat kurikulum. Di dalam kurikulum itu tidak hanya berfokus pada pengetahuan secara akademis, tetapi juga pengembangan keterampilan pada abad ke-21, seperti halnya pemecahan masalah, kemudian berpikir kritis, kreativitas, dan juga kolaborasi. Nah, keterampilan-keterampilan ini saya kira sangat penting bagi seorang guru dalam mempersiapkan peserta didik menjadi pribadi yang lebih kritis dan juga lebih kompeten. Selanjutnya adalah terkait dengan rencana tindak lanjut. Yang pertama, saya akan memahami kebutuhan dan saya akan lebih memahami kebutuhan dan gaya belajar setiap peserta didik dengan melakukan asesmen awal yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang, minat, dan juga gaya belajar masing-masing peserta didik. Selanjutnya akan menggolongkan peserta didik berdasarkan tingkat pengetahuan dan kondisi emosionalnya, sehingga nanti akan dapat merancang atau merencanakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Adapun penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini
dapat dilakukan dengan merancang kegiatan belajar yang bervariasi seperti hanya mengintegrasikan budaya, kemudian mengkolaborasikan dengan teknologi, pembelajaran berbasis proyek, maupun diskusi dengan antar sesama kelompok peserta didik. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan soft skill dan juga pengetahuan pribadi, yang mana dilakukan dengan cara lebih aktif mendengarkan peserta didik menyampaikan refleksinya, kemudian saya akan merespon dengan jawaban yang ramah, kemudian selanjutnya saya akan menunjukkan sikap profesional dan juga etika kerja yang baik karena nantinya peserta didik akan meniru perilaku gurunya. Kemudian hal lain yang akan saya lakukan yaitu jika peserta didik terlibat dalam masalah dan juga berselisih paham dengan anggota teman yang lainnya, maka saya akan mengambil keputusan yang adil dan juga tepat waktu dengan mempertimbangkan dampak keputusan tersebut bagi peserta didik dan juga lingkungan belajarnya. Serta yang terakhir, saya akan melakukan proses evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik secara rutin, yang mana hal ini ditinjau dari hasil belajar untuk melihat sejauh mana pemahaman dan pencapaian mereka. Sehingga saya berharap saya akan mengetahui peserta didik mana yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran pada saat di kelas. Nah, selain itu, saya juga akan melakukan evaluasi terhadap diri saya pribadi untuk mengetahui sejauh mana saya dapat menerapkan dan mentransfer ilmu yang sudah saya peroleh kepada para peserta didik. Kemudian yang terakhir, saya ingin mengutip sebuah quotes dari Bung Hatta bahwasanya Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, melainkan lilin-lilin kecil yang ada di desa. Nah, sehingga saya berharap sudah menjadi kewajiban kita sebagai guru yang notabene-nya harus bisa digugu dan ditiru sehingga akan menciptakan siswa-siswa yang kehadirannya akan meneduhkan bagi lingkungan sekitarnya. Terakhir dari saya, pelajari, cintai, dan jadilah ahli di bidang yang sedang kamu jalani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.